Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada Jumat hari ini adalah Jumat yang penuh dengan kemuliaan. Maka tentu saja kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, maka tentu wajib bagi kita adalah kemutlakan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Karena dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala, karena iradah Allah Subhanahu wa taala, itu telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, berbagai karunia kepada kita, berbagai rahmat kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita. Terlebih lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itu, alhamdulillah, kita mampu dan mau melangkahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Pesan-pesan takwa, marilah kita senantiasa untuk melakukan muhasabah, melakukan perenungan atas apa yang kita lakukan selama ini. Selama sepekan ini, selama 1 bulan ini, selama 1 tahun ini, bahkan mulai dari kita akil balik sampai saat ini. Kita muhasabah untuk memeriksa kembali apakah amalan-amalan kita ini senantiasa berada karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun juga betapa tidak, hanya dengan kunci ketakwaan itulah yang menjadi parameter bagi kita semua sebagai kunci utama untuk masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ma aksar ma yarkhulul jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Kata baginda Nabi, apa-apa yang menyebabkan orang itu bisa masuk ke dalam surga, itu tidak lain adalah karena ketakwaan dan dia memiliki akhlak yang baik. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mempelajari ulang atau kita mempelajari sirah dari para nabi, yang dicantumkan dalam nas itu ada 25 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, sampai dengan khatamun nabiyyin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi dan rasul itu
Di antara mereka ada yang diberikan kitab oleh Allah Azza wa Jalla. Kepada Nabi Daud alaihissalam misalnya, beliau diberikan kitab Taurat, diberikan kitab Zabur. Kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau diberikan kitab Taurat. Kepada Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil. Tetapi di antara semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Azza wa Jalla hanya untuk kepada kaumnya masing-masing. Dan kita tahu bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi itu, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu tidak lain kitab yang diturunkan itu adalah kitab suci yang menjadi risalah, yang menjadi petunjuk bagi umat manusia pada zaman itu untuk senantiasa mereka beribadah, untuk senantiasa mereka mengatur perilaku kehidupannya dengan berdasarkan kepada aturan kitab suci sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dengan Nabi kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kitab suci Al-Qur'an. Beliau diberikan kitab suci Al-Qur'an. Tetapi kedatangan beliau dengan membawa risalah kitab suci Al-Qur'an, maka kedatangan beliau itu diutus tidak hanya untuk golongan Arab Quraisy saja, tidak. Tidak hanya kelompok atau golongan orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Tapi kedatangan baginda Nabi adalah untuk diutus bagi seluruh umat manusia, bahkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya adalah, penekanannya adalah, maka kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ini sebagai nabi yang terakhir, artinya adalah seorang muslim tentu saja harus mengimani Al-Qur'an. Tentu saja dia harus meyakini kebenaran Al-Qur'an. Tentu saja dia harus yakin seyakin-yakinnya secara normatif bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, terutama bagi kaum muslimin. Itu yang harus dia ingat. Inilah barangkali, inilah yang menjadi penegasan ketika episode tanya jawab antara malaikat Jibril alaihissalam dengan baginda Nabi. Yang dalam dialog tanya jawab itu, malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda Nabi, salah satu pertanyaannya adalah, terangkan kepadaku apa yang dimaksud dengan iman itu. Maka baginda menjawab, selain beriman kepada Allah, salah satunya adalah mengimani kitab suci yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tentu saja penekanannya, seorang muslim harus meyakini Al-Quran mutlak. Tidak boleh ada di dalam pemikirannya, tidak boleh ada di dalam hati sanubarinya untuk kemudian menolak sedikit pun apa yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Itu tidak boleh sama sekali. Karena Allah sendiri sudah menjamin di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah sudah menjamin, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Yang di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Maka orang yang muttaqin kesimpulannya adalah dia harus menerima Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup. Maka ketika dia menyatakan keimanannya, maka ketika dia menyatakan ketakwaannya, maka dia tanpa tedeng aling-aling, tanpa reserve, tanpa menolak sedikit pun, dia harus menerima apa yang menjadi perintah, apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Dan kita harus pahami
Sebagai seorang muslim kita harus pahami bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Itu adalah postulat, itu adalah rumusan yang pasti. Tidak boleh ada penentangan tentang itu. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, kata Allah, kami menurunkan Al-Quran yang di dalamnya sebagai al-huda, sebagai petunjuk, an-nas bagi umat manusia. Petunjuk bagi umat manusia sebagai untuk apa? Untuk al-bainah, menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, menjelaskan mana yang hak, al-furqan, membedakan mana yang salah menurut Allah dan mana yang benar menurut Allah. Karena Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, maka para jumhur ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, ulama manapun pasti menyatakan bahwa Al-Quran itu mengatur semua perangkat kehidupan umat manusia. Al-Quran itu artinya tidak hanya mengatur tentang perilaku ibadah seorang muslim, misalnya kewajiban dia sholat, kewajiban dia saum di bulan Ramadan, kewajiban dia mengeluarkan zakat, kewajiban dia menunaikan ibadah haji ketika mampu. Bukan hanya itu saja, tapi Al-Quran rupanya sebagai petunjuk hidup umat manusia mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari aspek kehidupan ekonomi, politik, kehidupan hukum, bahkan tata cara berpakaian bagi seorang perempuan itu diatur di dalam Al-Quran, bahwa seorang perempuan harusnya ketika dia masuk dalam akil balik maka dia harus menutup auratnya. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran yang itu tidak boleh kita tolak sedikit pun. Bahkan hal-hal yang terkait dengan memilih jodoh, memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan muslimah yang ketika dia memilih pasangan hidupnya, memilih suaminya, itu juga diatur di dalam Al-Quran. Dan itu tidak boleh ada penolakan sedikit pun tentang hal itu. Misalnya tentang pemilihan seorang suami atau laki-laki yang akan menjadi jodoh bagi seorang wanita muslim. Maka Al-Quran itu tegas menyatakan, sangat tegas menyatakan, bahwa seorang wanita muslimah itu tidak boleh di dalam Al-Quran. Haram hukumnya kalau dia menikah dengan laki-laki yang bukan muslim. Haram hukumnya dia menikah kalau dengan laki-laki itu adalah laki-laki yang non-muslim. Haram hukumnya kalau dia kawin, menikah wanita muslimah itu kepada laki-laki yang musyrik, kepada laki-laki yang kafir, Yahudi dan Nasrani. Apa dalilnya? Dalilnya adalah itu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Allah itu berfirman, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik. Wala tunkihul musyrikina. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik itu, laki-laki musyrik itu dengan wanita-wanita mukmin sebelum orang musyrik itu dia beriman kepada Allah, artinya sebelum dia masuk ke dalam Islam. Allah menegaskan sesungguhnya budak laki-laki yang mukmin itu adalah lebih baik daripada orang yang musyrik, walaupun laki-laki yang musyrik tadi itu menarik hati kalian. Berkenaan dengan ayat ini, maka Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Fikih Islam wa Adillatuhu dalam juz 7 halaman 152, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah siapa saja laki-laki yang tidak memeluk Islam, baik itu dia Yahudi, baik itu dia Nasrani, baik itu dia musyrik, ketika dia tidak memeluk Islam, maka haram hukumnya, kata Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini, untuk menikah dengan seorang perempuan muslim.
Ini untuk menegaskan kembali bahwa sebagai seorang muslim, apapun persepsi dia, apapun prasangka dia, apapun perasaan hati dia, maka persepsi, cara berpikir dia, apa yang timbul di dalam hatinya, maka dia demi keimanan kepada Allah, maka dia harus tunduk kepada aturan Allah. Tidak boleh karena atas dasar misalnya sekarang ini ada propaganda dari orang-orang liberalis, ada propaganda yang disampaikan oleh kelompok feminis menyatakan bahwa nikah beda agama itu adalah harus dimungkinkan karena ini menyangkut cinta seseorang. Padahal secara normatif ini jelas sudah dinyatakan, misalnya beberapa organisasi masyarakat Islam di negeri ini, misalnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 4 Munas angka Romawi 7 MUI nomor 8 tahun 2005 menetapkan di dalam fatwa MUI menyatakan bahwa perkawinan beda agama antara seorang muslimah dengan seorang yang laki-laki yang bukan muslim itu adalah tidak sah. Bahkan sendiri Nahdlatul Ulama dalam fatwanya ketika pada muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989 itu jelas menyatakan bahwa nikah beda agama seorang perempuan muslimah itu tidak dibolehkan dengan seorang pria yang bukan muslim. Ini menunjukkan bahwa tentu dalam sistem hukum kita, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 di pasal 2, bahwa perkawinan itu akan sah kalau berdasarkan kepada agama dan keyakinannya. Tentu saja perkawinan itu seorang muslimah perempuan harusnya dengan berdasarkan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disinggung oleh baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perasaan hati kita. Apa kata baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ya'tubi. Kalian itu tidak akan bisa disebut sebagai orang yang beriman, kata baginda Nabi, selama kalian tidak menjadikan hawa nafsu kalian, cara berpikir kalian, perspektif kalian, persepsi kalian tunduk pada apa yang aku bawa. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi tentu saja adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jah.